اتقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta. Gimana kabarnya di rumah? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Tetap stay at home dan jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi Indonesia dan seluruh dunia sehingga akhirnya kita bisa menghadapi Ramadan dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mempererat persaudaraan antar sesama. Nanti insya Allah kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustadz Fahmi Salim, ada Kiai Haji Fikri Haikal, dan Ustazah Lulung Mumtazah. Terima kasih qori'ah kita Ifatul Malihah. Sehat ya Neng ya? Insya Allah mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapetin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti ada sesi tanya jawab insya Allah akan bersama rekan saya Said Bajuri. Jadi yang punya pertanyaan boleh kirimkan lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Baik, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munawarin. Ini kita tetap stay at home ya. Alhamdulillah. Ini juga jaga jarak. Jaga jarak. Iya, hampir 2 meter. Ya Allah Ustaz. Allahu Memang Akbar. sebelum kita masuk ke dalam tema nih mempererat persaudaraan antar sesama. Iya. Apa ya, Ramadan mungkin hanya tinggal 13 hari lagi. Masya ya, Allah, kurang iya. lebih 13 hari lagi. Apa ya, kayaknya gak boleh berhenti berdoa mungkin ya, Kiai ya Guru ya. Mudah-mudahan Allah kasih mukjizatnya untuk semoga wabah ini diangkat dan kita bisa nikmatin Ramadan. Mungkin sedikit support nih buat teman-teman di rumah yang memang, yang apalagi yang ahli masjid, apalagi ahli ibadah saat ini kan mereka di rumah semua nih. Silakan Kiai, sedikit supportnya sekarang. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang mengundang datangnya musibah. Kita tidak ingin seorang manusia, hamba Allah mendapatkan musibah, apalagi satu negeri, apalagi satu dunia. Tapi kalau musibah ujian itu datang, maka kita harus bersabar, kita harus berikhtiar, kita harus banyak berdoa kepada Allah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini ujian bukan cuma kita yang merasakan, seluruh dunia. Ya, ini luar biasa. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita dengan cara bagaimana? Mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, mentaati fatwa ulama. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kalau kita taat kepada Allah dalam 3 dimensi ini, 3 tingkatan ini, maka itu berarti kita juga beribadah kepada Allah.
Taat kepada Allah, kita sholat tepat waktu. Puasa sunnah misalnya. Di rumah kita bisa sholat tepat waktu. Bahkan yang biasanya jarang kita berjamaah dengan anak-anak kita, istri kita. Biasanya kan Ali, mohon maaf, ngeluyuran. Iya. Tiap hari. Benar, Pergi Guru. pagi pulang sore. Iya benar Guru. Zuhur asar sholat sama siapa? Di luar Di luar. kadang-kadang. Iya. Ini kesempatan luar biasa. Di rumah kita bisa membangun keluarga Qur'ani. Allah, Masya Allah. Membangun keluarga sakinah. Ini hikmah dari adanya musibah ini. Jadi ibadah juga. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Dan ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintah, ahli medis yang punya otoritas, dan ulama yang mengeluarkan fatwa. Ayo, kalau kita mentaati ini saudara-saudaraku, berarti kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Gak akan mengurangi nilai ibadah kita. Jadi kalau dalam kondisi normal, ibadah yang afdol itu memang berjamaah. Sholat 27 kali, 27 derajat lebih dari yang sholat sendirian. Tapi kalau dalam kondisi musibah darurat seperti ini, ibadah di rumah lebih utama. Supaya apa? La dororo wala diror. Tidak merugikan dan mencelakakan orang lain. Karena kita semua berpotensi ini membawa virus. Kita tidak tahu apa kita yang menularkan atau kita yang tertular. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tetap semangat. Dan satu lagi, positive thinking, Tetap semangat, positive prasangka thinking, baik ya. insya Allah. Insya Allah. Dan jangan panik. Jangan panik, insya Allah sebelum Ramadan kelar. Masih ada 13 Insya Allah, hari dengan lagi. izin Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Baik Rabbal Guru, tema kita adalah tingkatan umat berdasarkan ketakwaannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami menciptakan kamu dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah jadikan kita ini dari ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Bukan hanya jenis kelamin, tetapi juga Allah menekankan fakta realitas bahwasanya Allah telah ciptakan kita ini berasal dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Apa tujuannya, hikmahnya? Lita'arafu. Supaya kalian saling mengenal, supaya kalian saling berempati, supaya kalian saling tolong-menolong, bahu-membahu dengan sesama manusia. Artinya ini ayat dimulai dengan apa? Khitab atau ucapan yang ditujukan secara universal. Ya, universal karena Islam ini agama universal. Nah, dari situ kemudian Allah menekankan apa? Sama kita semuanya di hadapan Allah, tetapi yang menjadi titik poin adalah Allah juga memberitahukan kabar kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Kalian memang sama di hadapan Allah. Kalian memang setara di hadapan Allah. Kalian diciptakan dari Adam, iya. Adam diciptakan dari tanah, iya. Kalian diciptakan lahir dari masing-masing suku dan bangsa yang berbeda-beda, iya. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Ketakwaan ini nanti ada hubungannya dengan sifat manusia yang harus saling menyayangi, saling memahami, saling mengerti, saling mengayomi kepada seluruh umat manusia, apapun dia sukunya, apapun dia bangsa, bahkan apapun agamanya. Jadi ketakwaan ini bukan hanya ketakwaan ibadah mahdhah, ya, bukan hanya ketakwaan dalam pengertian yang spesifik,
Sholat, puasa, zikir, baca Quran, ya, kemudian umroh, haji, subhanallah. Tapi ketakwaan itu juga mewujud dalam dimensi-dimensi sosial kemanusiaan. Nah, sekarang kondisi kita lagi seperti ini, lagi susah, kesulitan, yang kena musibah, ujian bencana bukan hanya orang Islam. Bahkan kalau kita lihat Mas Ali, urutan negara-negara di dunia yang kena dampak corona ini, yang terbesar itu adalah negara-negara non-muslim. Subhanallah. Ya, tapi dia juga kena juga kepada umat Islam. Di New York, Amerika, sekarang kan tingkat ininya paling tinggi di dunia. Banyak saudara-saudara kita, dokter, profesional, jamaah masjid yang jadi korban, meninggal juga. Subhanallah. Artinya apa? Namanya wabah, musibah itu enggak kenal agama. Enggak kenal suku dan bangsa. Ya, enggak kenal apakah dia orang baik, apa dia orang jahat. Maka itulah kita pentingnya di sini memahami sunnatullah. Juga dalam kondisi kita menerima ujian musibah seperti ini, kita harus apa? Kita diuji oleh Allah untuk apa? Mengembangkan ketakwaan kita ini. Takwa kepada Allah diwujudkan dengan bagaimana? Tentu bagi seorang muslim kita harus banyak bermunajat, banyak memohon kepada Allah, banyak beribadah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sabar dan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu. Karena ini biasanya begini. Kalau pemirsa yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan normal, jarang orang memperhatikan lockdown. Ya, bukan lockdown. Lockdown itu ketutup semua, ya, ketutup semua kota. Tapi lockdown ini kesempatan ketika kita menerima musibah, kita apa? Melihat ke bawah. Lockdown, ya, merenungi diri kita, introspeksi dan muhasabah. Sebab di dalam Al-Quran banyak sekali ketika Allah berbicara tentang sejarah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, itu mengalami lockdown. Tapi akhirnya mereka ini menjadi lockdown. Seperti apa? Nabi Yunus. Ya, lockdownnya nggak tanggung-tanggung ente. Masuk ditelan oleh ikan paus. Gelap, sendirian, tidak ada sinyal. Kalau kita sekarang di rumah masih ada internet, masih ada sinyal, ya, masih bisa main, masih bisa gadget. Nggak ada. Nabi Yunus di bawah kegelapan, ya, zulumat. Subhanallah. Beliau akhirnya apa? Lockdown. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, akhirnya beliau merenungi, menyadari dirinya bahwa dia telah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya setengah marah. Wa dhannuni idza haba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Itu kan mukaddimah ayatnya. Dia marah sama kaumnya. Ya, udah didakwahin sekian lama kagak ada yang mau beriman. Setengah marah dia keluar pengen pindah cari tempat lain, barangkali ada yang mau beriman. Itu aja dihukum sama Allah. Ini lockdown menjadi lockdown. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Nabi Ayub kaya raya. Istri cantik, anaknya banyak luar biasa. Kekayaannya berlimpah, kesehatannya dihormati, dipandang, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Sehingga apa? Beliau dijauhi, beliau akhirnya menyingkir, menyendiri. Lockdown. Lockdown juga. Sampai dalam riwayat para ahli tafsir mengatakan badannya digerogoti, yang tersisa tinggal tulang, kulit dan hatinya. Untuk dia bisa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah beliau lockdown, introspeksi. Bukannya nyalahin Allah, bukan nyalahin istrinya, bukan nyalahin anaknya yang menjauh, bukan nyalahin kaumnya yang mengunci Nabi Ayub, tapi beliau mengatakan apa? Rabbi inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mendapati musibah, ujian. Engkaulah yang maha penyayang dari yang menyayangi. Subhanallah. Nah, kita mesti belajar ini.
Ya. Hadirin para pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketika kita dalam musibah ini kita mesti menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, banyak menyendiri supaya merenung. Ini manusia di seluruh dunia sekarang dipaksa oleh satu makhluk yang sangat kecil ini untuk mengurung diri, untuk menyendiri, untuk bertafakur, untuk introspeksi. Coba lihat jalan, ini roda kehidupan ini di dunia ini sudah sangat angkuh. Angkuh, ya, yang biasanya macet, Jakarta tiap hari pagi, sore, malam, semua mendadak sepi. New York, Tokyo, Italia, Spanyol, negara-negara yang hiruk pikuk, banyak turisnya, luar biasa. Sekarang sepi. Ini untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saling membantu. Bagaimana wujud ketakwaan kita kepada Allah? Di dalam surat At-Talaq ini menarik. At-Talaq itu ayat 23 berbicara tentang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bukan ditutup nih, ada ayat 7-nya mengatakan apa? Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang punya rezeki kelebihan dia berinfak di saat sulit. Ya, kalau orang berinfak dia punya kelebihan harta, wajar enggak? Wajar dong. Tapi yang lebih istimewa kata Allah, wa man qudira 'alaihi rizquh. Barang siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, masih diperintahkan Allah, falyunfik mimma atahullah. Hendaklah dia berinfak sesuai dengan kadar apa yang dia telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya disuruh sedekah, infak, orang yang berkekurangan juga kita harus saling membantu. Subhanallah. Dan Allah di situ mengatakan tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia sudah mampu, termasuk penyakit, musibah. Allah kasih ini nggak mungkin tidak bisa diatasi oleh manusia. Tidak mungkin akan menghancurkan. Ini pasti masih dalam batas yang dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahasianya kita harus saling tolong menolong. Kenapa? Saya ja'alallah ba'da usrin yusra. Allah akan kasih setelah kesulitan ada kelapangan. Kalau kita mau membantu, tolong menolong kepada sesama. Apa? Kelapangan setelah kesulitan kata Nabi, sedekah itu kalau kita segera bersedekah kata Rasulullah, karena sedekah itu akan menolak 70 macam bala. Yang paling kecil balanya apa? Penyakit kusta dan lepra. Subhanallah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah dengan separuh buah kurma. Subhanallah, Allah pasti akan jaga kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya mungkin saat ini kita mulai melakukan sedekah. Insya Allah bala ini akan jadi hilang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal, dengan subtema kita mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.